dipanggil, bangkit, mengikutinya. Selamat jumpa sahabat Rema yang terkasih. Dari latar belakang gambar yang kelihatan sekarang ini, nyatalah tema kita hari ini adalah berdasar pada Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Panggilan Matius yang diterima ketika dia sedang menjalankan tugasnya sebagai pemungut cukai. Kelihatannya tangannya sedang memegang kantong uang dan satunya mencatat. Pada waktu itu, pekerjaan sebagai pemungut cukai dipandang sebagai musuh rakyat karena mereka mengambil cukai untuk kepentingan penjajah pada waktu itu bangsa Romawi. Maka pemungut cukai mempunyai konotasi yang negatif. Dan anehnya, Tuhan Yesus setelah memanggil beberapa nelayan seperti Petrus, sekarang memanggil dari lingkungan yang berbeda, pemungut cukai, sehingga orang yang merasa benar seperti para kaum Farisi, mereka mengkritik Tuhan Yesus. Saya ingat suatu saat saya kenal dengan seorang bapak umur 50 tahun. Belum lama ternyata dia dibaptis, tapi begitu aktif di dalam gereja, menjadi pengurus juga di dalam wilayah dan paroki. Lalu saya tanya kepada bapak itu, bagaimana mungkin bapak begitu ingin mencurahkan hatinya, mencurahkan pikirannya, tenaganya untuk gereja? Dia menceritakan panjang lebar latar belakangnya, tapi di samping saya kurang ingat semua, saya juga tidak akan menceritakan rahasia seseorang itu. Dia mengatakan yang penting bagi kita adalah bahwa dia begitu berterima kasih karena diperbolehkan dibaptis menjadi seorang Katolik dan ingin mengabdikan dirinya untuk gereja. Mengapa? Karena mereka orang-orang seperti itu, termasuk bapak tadi, merasa kurang pantas, tapi oleh Tuhan Yesus dipanggil masuk ke dalam gerejanya. Nah, inilah yang dialami oleh Matius, pemungut cukai, yang didekati oleh Tuhan Yesus secara personal, dipanggil untuk mengikutinya. Maka, kehendak Tuhan Yesus memanggil kita secara cuma-cuma untuk menjadi pengikutnya, itu suatu rahmat. Dan justru kalau kita merasakan diri kita tidak pantas, kita akan mencurahkan berterima kasih dengan tindakan kita dan dengan hidup kita. Untuk itu, itulah bagian pertama, bahwa kehendak Tuhan cuma-cuma memanggil kita semua untuk diselamatkan. Yang kedua, selayaknya kita mencontoh Bapak yang saya ceritakan di atas tadi, atau penginjil Matius, bahwa begitu dia mendengar tawaran Tuhan Yesus, dipanggil oleh Tuhan Yesus, bangkit lalu mengikutinya. Dia tidak mengingat lagi pekerjaan di belakang. Dia tidak mengingat lagi hal-hal yang negatif. Begitu dia dipanggil, begitu dia merasa bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan memberi kesempatan, lalu dia bangkit mengikutinya. Inilah semangat yang hendaknya kita ikuti. Karena barang siapa merasa kurang, barang siapa merasa lemah di hadapan Allah, justru orang itu mendapatkan rahmat yang luar biasa. Betapa sulitnya kalau dalam suatu kelompok ada orang-orang yang merasa serba benar, entah dalam lingkungan, entah di dalam RT, entah para pengkhotbah agama merasa benar, dan kalau tidak seperti ini salah. Ini adalah suatu sikap yang kurang rendah hati. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, itu sudah suatu rahmat. Maka marilah kita mencontoh Matius yang bangkit, berdiri mengikutinya, mempersembahkan segala sesuatu. Juga Bapak yang saya ceritakan tadi. Dan dengan demikian kita akan lebih bersyukur. Karena kita tahu, bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang yang sakit. Dan tabib rohani kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami,
selamatkanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.